Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syofa Sahriza. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halo Oleo. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan Cleopemeris petrosa, baik itu mengenai morfologinya, habitat dan persebarannya, adaptasinya, reproduksinya, sampai kepada manfaat-manfaat dari Cleopemeris petrosa itu sendiri, baik itu manfaat ekonominya, ekologi, dan juga tentu saja tidak lupa dengan manfaat gizi dari Cleopemeris petrosa. Jika ingin tahu lebih banyak, simak videonya. Perlu diketahui bahwa Cleopemeris petrosa ini memiliki panjang kira-kira 1,5 cm, di mana tekstur dari cangkang Cleopemeris petrosa ini yaitu tebal, keras, dan juga kasar. Selain itu, perlu diketahui bahwa cangkang dari Cleopemeris petrosa ini memiliki warna dasar berwarna kuning dengan tanda khas, yaitu terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang teratur dan berbentuk seperti garis hitam yang melingkar di sepanjang tubuhnya. Selain itu, perlu diketahui bahwa Cleopemeris petrosa ini memiliki yang namanya apertur. Nah, aperturnya ini berbentuk seperti setengah lingkaran, yang mana dia itu lebih cembung daripada wall dan juga menonjol keluar. Selain itu, perlu diketahui bahwa Cleopemeris petrosa ini memiliki yang namanya sutur. Nah, suturnya ini berbentuk seperti spiral yang dimulai dari bagian pangkal sampai kepada bagian apexnya. Cleopemeris petrosa itu biasanya banyak ditemukan pada daerah laut, yakni pada kedalaman 6 meter, yang berarti bahwa Cleopemeris petrosa itu berada pada zona intertidal pada laut dangkal, di mana seperti yang sudah kita pelajari bahwa zona intertidal ini merupakan daerah yang berada di antara air pasang dan juga air surut, sehingga biasanya dia juga itu biasa dikenal dengan nama daerah pasang surut. Nah, pada daerah pasang surut ini biasanya banyak ditemukan substrat-substrat yang berpasir atau berlumpur, dan juga biasanya banyak ditemukan seperti tanaman alga. Nah, perlu diketahui juga bahwa Cleopemeris petrosa ini biasanya banyak ditemukan di antara pekarangan, di antara karang-karang, yang dimana di situ banyak terdapat bahan makanan, atau dengan kata lain pada daerah yang bisa menjamin keberlangsungan hidup dari Cleopemeris petrosa itu sendiri, seperti misalnya memakan detritus atau mikroalga. Cleopemeris petrosa itu beradaptasi terhadap serangan ombak laut dengan cara mempertebal cangkang tubuhnya, yang mana selain itu pada saat makan Cleopemeris petrosa juga harus mengeluarkan bagian-bagian berdaging dari tubuhnya. Kenapa demikian? Nah, hal ini tuh dilakukan Cleopemeris petrosa agar dia bisa tetap hidup di lingkungannya, yang mana dalam setiap situasi dan kondisi lingkungan itu sudah pasti dapat berubah-ubah. Nah, terlebih lagi Cleopemeris petrosa itu hidup di daerah yang pasang surut. Oleh karena itulah kenapa Cleopemeris petrosa membutuhkan yang namanya adaptasi. Adapun bentuk adaptasi itu dapat berupa adaptasi struktural, adaptasi fisiologi, maupun adaptasi tingkah laku. Adapun adaptasi struktural dari Cleopemeris petrosa ini merupakan cara hidup yang dipakai oleh Cleopemeris petrosa agar dia bisa tetap hidup di lingkungannya, yang mana hal ini tuh dilakukan dengan cara mengembangkan struktur tubuhnya agar lebih sesuai dengan kondisi dari lingkungannya maupun kebutuhan dari hidupnya sendiri, seperti misalnya daya tahan terhadap daya mekanik, daya tahan terhadap tekanan air laut, maupun daya tahan terhadap suhu dan juga pH. Perlu diketahui bahwa Cleopemeris petrosa ini termasuk ke dalam hewan hermafrodit, yang artinya terdapat dua jenis kelamin dalam satu individu, di mana dalam hal ini Cleopemeris petrosa mempunyai alat reproduksi jantan dan betina yang bergabung, atau bisa juga disebut dengan ovotestis. Nah, perlu diketahui bahwa meskipun Cleopemeris petrosa ini termasuk ke dalam hewan hermafrodit, akan tetapi dia masih belum mampu untuk melakukan autofertilisasi.
Selain itu, perlu juga diketahui bahwa Clipemerus petrosa, yakni pada ovum dan spermatozoanya itu bersama-sama dibentuk di ovotestis. Nah, seperti apa sih sebenarnya ovotestis itu? Nah, ovotestis ini berupa kelenjar kecil yang berwarna putih kemerahan yang terdapat di antara kelenjar pencernaan dari Clipemerus petrosa, di mana pada bagian ovotestisnya itu terdapat dua saluran. Yang pertama ada namanya ductus hermaphroditus dan juga ada namanya saluran sperma oviduk. Nah, saluran sperma oviduk ini terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya saluran semen dan juga ada namanya saluran ovum. Perlu diketahui bahwa Clipemerus petrosa ini secara ekonomis memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Di antaranya yang pertama sebagai bahan pangan sumber protein hewani, di mana daging dari Clipemerus petrosa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir pantai untuk digunakan sebagai salah satu bahan makanan untuk kemudian dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa dijual sehingga masyarakat selain pesisir pantai juga bisa ikut mengkonsumsinya. Di sisi lain, hal ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir pantai. Yang kedua sebagai bahan industri kerajinan, di mana cangkang dari Clipemerus petrosa ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan seperti pembuatan bros, gantungan kunci, tempat tisu dan lain sebagainya, yang kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri dan juga bisa dijual sehingga nantinya menjadi sumber pendapatan. Yang ketiga, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Cangkangnya itu bisa dipakai untuk pembuatan anting, gelang, kalung dan lain sebagainya, dan kemudian hasilnya itu sama, bisa untuk diri sendiri, bisa juga dijual sehingga bisa menjadi sumber pendapatan. Terus bisa juga sebagai bahan campuran untuk makanan unggas, yang mana dagingnya sendiri itu nantinya bisa untuk hewan peliharaan sendiri, misalnya kalau memelihara unggas, dan bisa juga dijual kepada para peternak unggas sehingga bisa menjadi sumber pendapatan. Perlu diketahui bahwa Clipemerus petrosa secara ekologis itu berperan dalam rantai makanan di perairan, di mana dalam hal ini Clipemerus petrosa dapat berperan sebagai karnivora, herbivora, dan juga detrivora, serta bisa berperan sebagai mangsa dari biota perairan, di mana dalam hal ini Clipemerus petrosa itu dapat mengubah detritus yang tadinya itu berada pada energi tingkat rendah menjadi energi tingkat yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa Clipemerus petrosa memiliki kandungan gizi, diantaranya yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam membantu menjaga fungsi otot, otak, dan juga sistem pencernaan agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu ada lemak, yang mana lemak ini merupakan sumber energi cadangan bagi tubuh kita, yang mana selain itu lemak juga berperan dalam membantu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K agar dapat larut di dalam usus. Selain itu juga ada protein, yang mana protein ini merupakan sumber energi alternatif bagi tubuh kita. Selain itu, protein juga berperan dalam mengontrol berat badan, mencegah resiko penyakit jantung, meningkatkan imunitas tubuh, dan lain sebagainya.